Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 subtema 1 pembelajaran 6 mengenai aneka benda di sekitarku. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui manfaat musyawarah, yang kedua, mengetahui kelebihan dan kelemahan bahan benda, yang ketiga, mengukur benda menggunakan satuan yang berbeda. Nah, kemarin kamu sudah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Selanjutnya kita akan menyelidiki bahan yang sesuai untuk benda-benda tertentu. Nah, untuk melaksanakan proyek ini, kamu dan ibu atau ayahmu harus melakukan musyawarah. Pilihlah benda yang ada di sekitar rumahmu, lalu tuliskan hasil musyawarah di bawah ini ya. Benda yang akan kamu selidiki adalah, tuliskan 5 contoh benda. Misalnya, kalian dapat menuliskan 1. Untuk benda yang lainnya silakan kalian tulis lagi ya. Lalu tuliskan keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan dan bagaimana cara menghormati pendapat temanmu. Lalu catat apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu dan ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat musyawarah. Nah, setiap kelompok telah memilih benda bukan? Sekarang coba lakukan penyelidikan bahan yang terbaik untuk membentuk benda tersebut. Kamu harus memilih bahan yang tepat untuk membuat benda, karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi maksimal. Misalnya, apa bahan yang baik untuk membuat daun jendela? Apakah dari kayu, atau aluminium, atau kaca? Nah, untuk memecahkannya, selidikilah bersama-sama. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan benda yang akan kamu selidiki. Pilihlah benda di sekitarmu. Yang kedua, isilah tabel di bawah ini. Perhatikan seperti contoh nomor 1. Misalnya yang pertama itu nama bendanya daun jendela. Kita lihat, daun jendela itu bisa terbuat dari kayu, bisa juga terbuat dari aluminium. Nah, adapun kelebihan daun jendela yang terbuat dari kayu itu kuat. Ada beberapa jenis kayu yang dapat bertahan sampai ratusan tahun. Nah, untuk benda yang terbuat dari aluminium itu biasanya ringan dan tidak dapat dimakan rayap. Lalu ada juga kekurangannya. Kalau kekurangan dari kayu itu dapat terkena rayap dan mudah terbakar. Kalau kekurangan dari aluminium itu biasanya tidak tahan dengan benturan keras. Nah, untuk yang lainnya silakan kalian cari, kemudian kalian tuliskan terbuat dari bahan apa, lalu kelebihannya dan kekurangan dari benda tersebut ya. Tulislah di bukumu masing-masing. Setelah kalian mengerjakan tadi, sekarang pilihlah satu benda yang kamu selidiki. Tuliskan secara lengkap hasil penyelidikanmu. Hal-hal berikut yang harus termuat dalam tulisanmu yaitu penjelasan bentuk benda mulai dari warna, ukuran, dan bentuknya, kemudian fungsi benda tersebut, lalu alasanmu memilih bahan tertentu untuk membuat benda tersebut, kemudian menyebutkan kelebihan bahan tersebut, dan menyebutkan kekurangan bahan tersebut.
Tuliskanlah di bukumu masing-masing. Meteran gulung disebut juga dengan meteran saku. Meteran gulung berfungsi untuk mengukur panjang benda yang lebih dari 1 meter. Meteran ini biasa digunakan untuk pekerja bangunan atau tukang kayu. Nah, hari ini Siti akan menata ulang kamar tidurnya. Sebelum menata, Siti mengukur benda-benda di kamarnya. Ukuran yang diperoleh Siti seperti berikut ini. Sekarang bantulah Siti menemukan ukurannya. Misalnya contoh yang pertama itu 254 cm. Artinya 200 meter ditambah 54 cm. Lalu yang kedua, tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai kebutuhan. Nah, silakan kalian beri tanda centang pada pilihan bahan kayu yang benar ya. Nah, yang ketiga, kain yang dibutuhkan untuk membuat 2 baju sama dengan 2 meter. Pilihlah kain yang sesuai dengan kebutuhan. Silakan kalian beri tanda centang pada kain yang benar ya. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.